أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر ولله الحمد صلاة سنة لذي الأضحى ركعتين جمع رحمكم الله صلاة سنة لذي الأضحى ركعتين جمع رحمكم الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أنشدوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله أنشدوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
بالصلاة على منبر يا قائما بالصلاة على منبر لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى الجلال والإكرام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. آمين آمين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يديم ويكافي مجدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقدرنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك يا الله على درجات وتبلغنا بها الصوتيات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له تعظيما لشأنه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله داعي إلى رضي الله إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر المسlimin rahimakumullah. Ungkapan rasa syukur sudah seharusnya kita ungkapkan di kauli alhamdulillah, karena sampai dengan saat ini kita bisa mendapat kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bisa menikmati karunia Allah, untuk tetap dapat menjalankan kaki kita di atas buminya. Dan lebih lagi saat ini kita masih diberikannya kesempatan untuk bertemu dengan hari raya Idul Adha. Mudah-mudahan semua ini mampu menjadi motivasi untuk kita meningkatkan dan memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Idul Adha adalah suatu hari raya dalam agama Islam yang di dalamnya menyimpan berbagai peristiwa monumental dari peradaban kehidupan di bumi. Peristiwa tersebut selanjutnya diabadikan dalam sebuah ritual ibadah. Dua ibadah yang sangat identik dengan hari raya Idul Adha adalah
ibadah kurban dan ibadah haji. Kedua ibadah ini mengandung nilai keteguhan dan keimanan dan menjadi bukti pengorbanan yang didasari dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibadah kurban adalah ibadah yang berawal dari sejarah ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk mengorbankan putranya Ismail alaihissalam dengan cara disembelih. Berbekal keimanan yang tinggi, Nabi Ibrahim pun melaksanakan perintah yang disampaikan Allah melalui sebuah mimpi. Namun sebelum Nabi Ibrahim menyembelih Ismail, malaikat membawa seekor kambing dari surga sebagai ganti untuk disembelih. Peristiwa ini kemudian diabadikan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ashuddahu falamma balagha ma'ahu sa'yu qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara qala ya bunayya fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada usia yang sanggup, berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, wahai ayahanda, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Dari sejarah inilah umat Islam diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban yang pada hakikatnya merupakan sebuah ibadah untuk mengingatkan kita semua untuk kembali kepada tujuan hidup, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Hikmah dari ujian Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya adalah keikhlasan dalam menjalankan perintah Allah. Keikhlasan menjadi salah satu kunci untuk memperoleh ridha Allah dengan menjalankan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Jika kita laksanakan ibadah tanpa didasari oleh keikhlasan, maka niscaya kita akan lakukan yang menjadi sebuah kesia-siaan belaka. Dalam berkurban kita harus ikhlas dan siap mengorbankan sebagian harta kita untuk orang lain yang pada hakikatnya perlu kita camkan bahwa semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan ibadah kurban adalah untuk Allah, maka sudah seharusnya kita memberikan hewan kurban yang terbaik yang kita punya. Prinsip ini akan menjadi sebuah bagian dari ketaatan kita kepada Allah. Hikmah lain dari ibadah kurban adalah dapat dilihat makna dari dan tujuan kata kurban itu sendiri. Kurban dalam bahasa Indonesia berarti dekat. Oleh karena itu, kurban dapat diartikan mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya melalui wasilah hewan ternak yang dikurbankan atau disembelih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibadah selanjutnya yang identik dengan hari raya Idul Adha adalah ibadah haji ke tanah suci Mekah. Ibadah haji merupakan kewajiban kita untuk umat Islam yang memiliki kemampuan. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya dalam surat Al-Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam.
Mampu melaksanakan rukun Islam yang kelima merupakan artian siap untuk mengorbankan harta yang dimiliki sebagai wujud rasa syukur atas nikmat harta dan kesehatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesiapan kita mengorbankan harta untuk menjadi tamu Allah di Baitullah sekaligus mengajarkan kepada kita untuk menjauhi sifat fikir dan cinta kepada kekayaan materi. Pengorbanan kita dalam berhaji juga mengajarkan kepada kita untuk tidak membangga-banggakan kekayaan ataupun kelebihan yang kita miliki, karena pada dasarnya semua itu adalah karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah seharusnya semua itu kita syukuri untuk menjadi bekal kita untuk tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji juga mengajarkan kepada kita untuk saling membantu dan saling bekerja sama dengan orang lain. Seperti yang kita ketahui, perjalanan ibadah haji ditempuh dengan berduyun-duyun dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan tantangan, kesulitan dan pengorbanan. Di dalamnya harus diakui dengan semangat juang tinggi, diikuti dengan semangat juang tinggi tanpa putus asa, disertai dengan kedisiplinan dan kesabaran untuk mencapai sebuah tujuan. Akhlakul karimah pada sesama manusia juga harus dikedepankan, diiringi dengan kesadaran bahwa niat ke Baitullah adalah untuk beribadah, bukan untuk niat yang lain. Dengan niat yang benar, maka haji harus dapat membangkitkan semangat dan kesadaran untuk saling mengingatkan dalam kebenaran, menasehati dalam kesabaran, dan menebarkan kasih sayang kepada seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibadah haji juga merupakan wujud ketaatan dan ketundukan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji adalah ibadah yang sudah ditentukan waktunya dengan artian harus meninggalkan aktivitas duniawi untuk fokus beribadah bagi kepentingan ukhrawi. Dalam ibadah haji, para jamaah melakukan rangkaian ibadah sebagai upaya membersihkan diri dari dosa serta mengharapkan ampunan, rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga melatih kesabaran dengan kedisiplinan. Rangkaian ibadah sekaligus melupakan urusan dunia yang sering membuat hati manusia lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan hanya mengenakan kain ihram berwarna putih, para jamaah diingatkan dengan kain kafan, ciri khas dari kematian yang pasti akan datang kepada setiap yang bernyawa. Kita berasal dari Allah dan akan datang kepadanya dan akan hanya kepadanya lah kita akan kembali. Kita pasti akan berpisah dengan semua yang kita cintai dan berpisah dengan yang kita cintai. Semua akan kembali kepada sang pemilik yang hakiki, Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah haji, jemaah juga melakukan ibadah lainnya seperti tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dan melakukan lari-lari kecil dari Bukit Safa dan ke Bukit Marwah yang dinamakan dengan Sya'i. Dalam ibadah ini, para jamaah berdoa untuk senantiasa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan perlindungan dari dosa yang timbul dari hawa nafsu dan godaan syaitan. Ibadah tawaf dan sya'i memiliki makna yang mendalam agar kita senantiasa berusaha tanpa henti dan berhijrah melalui bentuk aktivitas berlari untuk meraih kemuliaan dengan berserah diri kepada Allah, dengan senantiasa membersihkan hati dan sifat yang tercela. Kita harus menanamkan tekad untuk mencapai puncak kesucian. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan surga Allah Subhanahu kepada umat manusia yang melaksanakan haji dengan niat tulus karena Allah dan demi meraih pendapat predikat mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'u illa al-jannah. Haji yang mabrur tiada balasan baginya kecuali surga. Hadis riwayat Nasai. Lalu apa yang dimaksud dengan haji mabrur? Haji mabrur adalah haji yang tidak tercampuri kemaksiatan. Hal ini sesuai dengan makna kata al-mabrur yang diambil dari kata al-bir yang artinya adalah ketaatan. Dengan kata lain, haji mabrur adalah haji yang dijalankan dengan penuh ketaatan sehingga tidak tercampur dengan dosa. Haji mabrur juga merupakan haji yang makbul atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas dengan al-bir atau kebaikan, yaitu pahala. Haji mabrur dapat ditandai dengan terlihatnya seseorang menjadi lebih baik dari sebelumnya dan tidak mengulangi perbuatan maksiat dan dosa yang ia lakukan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dengan hikmah dua ibadah ini, yaitu kurban dan haji, sudah merupakan kewajiban bagi kita selaku umat Islam untuk meyakini bahwa Allah memiliki tujuan dalam memberikan setiap perintah kepada manusia. Allah pasti akan memberikan yang terbaik kepada kita jika kita juga berbuat baik dan mematuhi perintahnya. Keyakinan dan keikhlasan untuk mematuhi perintahnya akan membawa kebaikan kepada kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya marilah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua ibadah yang kita lakukan akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rahman, limpahkanlah Rahman Rahim-Mu, curahkanlah hidayah-Mu sehingga kami dapat meraih keridhaan-Mu. Hanya kepada Engkau-lah kami mempercayakan diri kami. Janganlah Engkau membiarkan kami berjalan sendiri tanpa kendali hidayah-Mu. Amin. Ya Allah, ya Allah, ya Rahim, kami mempersembahkan kehadirat-Mu sekelumit pengorbanan berupa hewan kurban yang nilainya jauh tak sebanding dengan luas pemberian-Mu dan kasih sayang-Mu yang memperhitungkannya. Ya Allah, perkenankanlah kami untuk sampai ke Mekah dan Madinah juga Arafah untuk menjadi tamu-Mu menjalankan ibadah haji. Berikanlah kami rezeki yang menjadi haji yang mabrur. Anugerahkanlah ridho-Mu dan sayangilah kami. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fil ayati wa zikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara wa'dahu wa 'azza junudahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wa na'budu illa iyyah mukhlisina lahu ad-din wa lahum al kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin
وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر